sebentar. Mau percaya atau Oke, boleh saya menjawab? Enggak, sebentar Pak. Masalah percaya itu nanti ya, kita sedang berdiskusi. Nanti aja. Ya, Oke, Itu bukan urusan di situ. Silakan Bang. Saya mau nanggapin dulu supaya diskusinya ini jalannya nggak cuman tentang yakin atau tidak, bukan itu. Kita mau bahas apakah apa yang dibahas tentang hal ini kan itu. Gini Bang, dia mau Bang Nuti, membuktikan bahwa di mana. ya, sebentar. Oke, saya paham Pak. Nggak usah dijelaskan. Saya paham. Kita sama-sama dengar kok ya. Sebentar, gini Bang Notip. Kalau misalnya Bang Notip mengatakan ya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu dicobain iblis gitu ya. Dalam sejarahnya para nabi, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, ini adalah orang-orang suci, orang-orang yang dipilih oleh Sang Maha Pencipta menjadi yang membawakan petunjuk kepada umatnya daripada Tuhan ya. Ya, mereka ini tidak pernah satupun digodain iblis langsung. Kenapa gitu? Karena mereka ini memang orang istimewa. Mereka terpilih sehingga iblis tidak akan mampu, tidak berani gitu untuk menggoda mereka. Adam digoda lewat Hawa, ya kan? Betul. Nuh dicoba digoda lewat anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya. Betul. Gitu ya. Ibrahim dicoba lewat istri, ya, lewat orang-orang sekitarnya yang menyembah berhala, kan gitu. Betul. Ya. Nah, sampai kepada Nabi Salomo. Yesaya Salomo juga tidak pernah digoda langsung. Ya, Daud digoda lewat wanita, istrinya Betseba misalnya. Betseba, suaminya ya kan? Uria. Ya, tidak pernah iblis langsung menggoda ke Daud, nggak pernah. Kan gitu. Yesaya tidak pernah digoda iblis sama sekali, nggak ada riwayatnya. Nggak bisa, nggak ada perantara yang bisa untuk menggoda dia. Kenapa Yesus yang katanya Tuhan, yang utusan juga orang suci, kok bisa digoda iblis malahan? Apa nggak merasa aneh? Ya. Kisah Ayub pernah baca kan? Ayub kenapa? Halo. Digoda iblis gimana? Silakan. Ya. Halo. Silakan. Aku boleh kasih masukan dikit kan? Boleh kan? Oke. Nggak apa-apa kan? Silakan. Tadi kan mengatakan Yesus adalah, cari tahu tentang Yesus adalah anak Allah kan? Gini, ini saat Yesus dicobai oleh iblis. Di Lukas 8 ayat yang ke-28 dia berbunyi seperti ini. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Itu tertulis jelas-jelas di ayat yang ke-28 bahwa iblis mengatakan bahwa hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Oke. Jelas. Jadi nggak ada bantahan lagi kan? Oke. Makasih jelas banyak. di kalimat itu jelas seperti itu memang. Tapi ada bantahannya, jangan terlalu cepat Aldo gitu. Oke, sekarang saya ambil kesimpulan ya. Tolong ya. Saya ambil kesimpulan ya. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya, berarti Yesus adalah anak Allah. Kenapa kok bisa-bisanya Yesus disebut Allah? Artinya kalau Yesus itu Allah, Yesus punya anak Yesus itu Allah juga dong. Begitu. Ya. Dan satu lagi nih Aldo. Sebentar. Boleh saya sampaikan sebentar tambahannya. Aduh, cepat kali. Jangan noise dulu sebentar. Gini satu lagi ya, yang mengatakan anak Allah tadi itu kan siapa? Iblis kan ya. Apakah Aldo ini mengikuti apa yang dikatakan? Oh, yang menyebut anak Allah itu iblis. Kok berbelok lagi kalian ya? Juga, Pak Petrus. Ya sebentar Aldo. 16, Petrus. Ya oke, nanti Aldo satu-satu yang dibahas, jangan sekali semua. Mau kita bahas semua nggak bisa. Kalau yang tentang tadi kamu katakan, jelas yang mengatakan anak Allah adalah iblis. Ini yang pertama kali menyebutkan anak Allah kepada Yesus. Oh, bukan pertama kalau kali. Kamu tidak begitu. Mana yang pertama? Yang sebelumnya ada. Pada saat Yesus dibaptis itu pertama kali Yesus diakui, disebut oleh dia dibaptis itu. Ya, sebentar. Itu beda kalimatnya. Inilah anakku yang kukasihi.
yang aku berkenan padanya itu beda kalimatnya. Nanti dulu, ya kita bahas satu tadi dulu. Iblis menyatakan engkau adalah anak Allah. Tinggalkan aku, jangan kau menyakiti aku, kan gitu kan. Yang mengatakan ini adalah iblis. Kamu mengikutin ini, kamu ngikutin iblis loh. Oke, Nggak sudah. begitu, Bapak. Sudah. Iya. Sudah. Baca Matius 16 ayat Bukan 16, Pak. mengikuti iblis, tapi iblis yang menggoda Matius Yesus 16 ayat langsung. 16. Menurut kamu siapakah aku, Petrus? Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Nggak ada yang jawab. Akhirnya Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus apa? Sesungguhnya bukan engkaulah yang menyatakan itu, tetapi Bapakmu yang di surga yang menyatakannya. Dan dengan namamu aku akan jadi batu karang yang teguh. Nama Petrus itu di situ disahkan menjadi batu karang, gitu Pak. Jadi Mana anak yang Allah lebih itu kan dahulu pemberian. kejadiannya Ya, dari yang tadi? Oke, jadi baca aja Pak. ya jadi kami bukan kenal Allah, kenal Yesus sebagai Allah dari perkataan iblis. Itu harus poin yang harus dicatat. Jadi kalau gitu Pak Notip, apa yang dimaksud dengan siapa yang dimaksud siapa yang dimaksud dengan Allah Putra? Dengar dulu Pak, supaya Ya, itu. kau kenapa nggak mau jawab? Ya ini masalah anak Allah nih, masalah anak Allah ini, masalah Jangan anak jauh Allah. dulu. Ya, Iya, ini masalah. Kalau itu kita sudah lain. Jangan potong dulu Pak. Iya sekarang Jangan saya potong tanya bukan memotong, saya menegaskan aja. Apa yang dimaksud dengan Allah Putra? Makanya saya masih jelaskan, Bapak sudah bicara. Akhirnya bagaimana Silakan. Oke, silakan. Jangan muter-muter tapi Pak ya. Lanjut. Jadi pernyataan Yesus itu adalah Allah. Itu disampaikan oleh anak Allah, itu disampaikan oleh Allah sendiri pada saat dia dibaptis. Tadi katanya anak iblis, katanya iblis yang mengatakan itu anak Allah. Gimana Makanya kami? jangan potong dulu Pak. Jangan potong dulu Pak. Supaya penjelasannya itu komprehensif, baru nanti ditanya di mananya. Begitu Pak. Begitu. Muter kamu. Ini namanya muter-muter, Bos. Lanjut. Bukan. Oke, lanjut dulu. Biar dengar dulu Ini aja. yang kita Iya. balik sekarang Pak. Jadi Dari tadi Kristen pada yang ditanya, sekarang itu apa? Kita yang nanya ke Islam, boleh nggak Pak? tunggu dulu, jangan begitu. Kenapa harus lompat sekarang gitu? Kalau ini belum selesai, Iya. nanti jadi kesannya ini tidak dituntaskan. Selesaikan dulu, tuntaskan Ada kesalahan dulu, di sini, baru gitu. boleh tanya Selesaikan Islam. dulu. Jangan lari dulu dari konteks, Nanti nggak masalah. kawan. Iya betul, saya setuju itu. Pak Alisan punya itu. Hanya saya minta, Pak Alisan boleh minta maaf sekali. Kalau saya lagi jelaskan, jangan dulu potong supaya saya juga itu nanti bicaranya itu penyampaian juga saya juga itu dia kooperatif. Jadi Yesus itu anak Allah itu selain pengakuan pertama oleh Allah sendiri di Sungai Yordan itu pada saat dia dibaptis, dan iblis itu mengenal Yesus itu anak Allah, makanya dia mengaku, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, supaya malaikat-malaikat datang menetangkan tangannya di bawah, supaya kakimu jangan terantuk. Yang terakhir yang Pak Israel ada sampaikan, waktu Yesus mau menyembuhkan orang yang kerasukan itu, Ya, oke. iblis bilang, hei anak Allah, mengapa kau begitu? Jangan kau Iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi bukan karena pengakuan iblis itu kami beriman, tidak. Tetapi berdasarkan itu kata-kata Tuhan itu pada saat dia dibaptis itu Pak. Ya. Oh, Ya, oke. Jadi begini Pak, begini Pak. Itu yang Waktu tadi aku iblis maksud. menyatakan sebentar. Waktu iblis menyatakan kepada Yesus itu kalau kau betul-betul anak Allah ya. Bla 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 kan. Kenapa Yesus nggak mampu untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis? Kalau dia betul-betul Allah, dia harus mampu dong. Apapun yang. Karena apa? Karena iblis itu sendiri kan. Makanya saya tanya, iblis itu siapa yang menciptakan iblis? Jawab dulu itu. Jadi enak saya nanti menguraikannya. Iblis itu
dia kan kalau misalnya ini ya dia ciptaan Tuhan. Tidak Nah. ada makhluk yang di luar Nah, kalau iblis itu ciptaan Tuhan, kenapa iblis memuji Tuhan? Hah? Iblis Kenapa bukan ciptaan. iblis? Jadi dengar Tuh, kamu Gini bang, nggak ngerti iblis maksudnya. itu Bang. pemberontak. Ini Pak, Dengar, bukan berontak, Bang. dengar dulu, Bukan dengar dulu, dengar dulu. Ini saya ikuti narasi kalian, saya ikuti narasi kalian, ya. Kalau misalnya iblis itu ciptaan Tuhan, ya, Anda kan diciptakan oleh Bapak Anda, ya. Apakah Anda akan melawan Bapakmu, kuasa Bapakmu? Hah? Oke. Ataukah kau mau menguji kepandaian Bapakmu? Kira-kira gitulah, ya. Nah, Sudah. kalau misalnya Yesus itu dinyatakan Tuhan, ya berarti iblis mencobai Tuhan dong. Memang Betul nggak? iblis mencobai Tuhan, betul. Nah, kan nggak tahu. sedangkan iblis itu ciptaan Tuhan. Wah, hebat amat iblis ini di mata kalian. Di dalam Alkitab, iblis Tuhan tidak ciptakan iblis. Siapa yang bilang Tuhan iblis? Yang bilang Tuhan iblis siapa? Yang bernarasi Tuhan itu iblis katanya siapa? menurut Pandangan Alkitab. bukan tadi katanya Allah tidak menciptakan iblis, Bang Indra. Nah, Ya betul. Jadi siapa yang menciptakan Allah iblis? Allah tidak menciptakan iblis. Allah itu menciptakan malaikat dulu. Setelah itu malaikat itu memberontak dan malaikat itu nah, dijatuhkan. jadi makanya yang malaikat Itu. memberontak Kalau mau itu lihat dari malaikat pandangan- dengar dari dulu, pandangan dengar dulu. Alkitab. Jadi malaikat yang memberontak itu yang dilaknat Allah itu menjadi iblis, begitu kan? Iya, betul. Diciptakan siapa? Nah dia? sudah, Diciptakan. berarti iblis itu kan awalnya malaikat, Ya. betul? Ya. Kenapa ya, dibilang? Jadi di mana jalannya bahwa iblis itu bukan ciptaan Tuhan? Hah? Di mana letak rumusnya iblis itu bukan ciptaan Tuhan? Di mana rumusnya? Coba Anda tunjukkan datanya, dalilnya kalau memang betul-betul iblis bukan ciptaan Tuhan. Silakan. Oke. Jadi kita harus paham dulu. Jangan soal paham, Anda tegaskan dulu di mana letak ya ketegasan bahwa iblis itu bukan ciptaan Tuhan. Makanya saya bilang Anda jangan muter-muter dari tadi saya bilang. Anda yang muter-muter Pak, balik lagi. Penjelasan saya. Nah Bapak sekarang tidak jawab perlu- jawab dengan tegas oleh Anda. Di mana dalil atau data yang Anda punya bahwa iblis itu bukan ciptaan Tuhan? Silakan. Iya, dengar Bapak, dengar dulu. Jadi iblis itu harus tahu dulu, iblis itu sifatnya yang bertentangan dengan Allah. Itu iblis. Jadi sifat Dan iblis itu dia sifat yang berarti ya. dia disebutkan oleh Pak Israel tadi, dia itu dulu adalah malaikat menurut catatan Alkitab. Tetapi karena dia memberontak terhadap Tuhannya, dia diusir. Makanya dia bertentang, karena dia bertentangan. Jadi iblis itu adalah Anda lupa Pak Notif, Anda lupa, Anda percuma bernarasi panjang kayak gitu, nggak masuk. Saya bilangin ya, ini kita saling isi kecerdasan lah ya, ya. Kalau iblis mencoba, kalau nggak ada rumusnya, iblis itu mencobai Tuhan yang menciptakan dia. Tapi iblis sudah berjanji, ya, minta izin dengan Tuhan bahwa dia akan menggoda, mencobai makhluk Iblis itu ciptaan Tuhan. sebagai anak Paham nggak? manusia, Bapak. Iblis itu dengar dulu, Sebagai anak manusia, dengar Bapak. dulu, Makanya dia dengar dulu, dicobai. dengar Kalau dulu, lama, hei, dicobai dengar cuma dulu, jangan kau batu potong biar kau menjadi cerdas. Aduh ampun aku Oten. Oten ini begini ya dikasih Gimana sih, Bapak? diajak diskusi baik, dia aku belum Lagi selesai tuh, ngomong dia udah lagi nyerocos. kapan majunya? Ya makanya ini Bang, pelan-pelan jangan dipotong Bang, dulu kalau aku ayat ngomong. Kita Bang yang dibahas ilmu Bang, bukan ngototnya Bang. Percuma ngototnya. Iya, jadi nggak usah dipotong dulu. Saya ini anggap aja saya ini belajar dengan kamu deh, gitu aja. Sekarang Anda coba jelaskan ya, iblis itu di mana letak rumusnya iblis mencobai Tuhan. Setahu saya iblis setelah diusir dari surga ya karena dia telah menentang kehendak Allah, maka iblis itu minta izin kepada Allah, dia akan menggoda makhluknya. Ya, menggoda cucu Adam, artinya menggoda manusia, bukan mencobai Tuhan. Jadi jangan ngarang kalian, nggak ada iblis mencobai Tuhan. ya. Gitu Ya, caranya. walaupun dia dilaknat, tapi kalau asalnya adalah malaikat diciptakan Tuhan, berarti dia tetap
manusia, Bapak itu diberi izin oleh Allah. Saya pikir di alam Alkitab tidak ada seperti itu, Pak. Tidak ada. Ya, Alkitabmu nggak akan mengajarkan seperti itu. Kalau diajar seperti itu, taman Alkitabmu riwayatnya. Gitu loh. Bapak jangan berkesimpulan begitu, Pak. Tidak bagus begitu. Saya tahu Bapak kutip itu dari mana. Itu saya paham, tapi saya tidak mau masuk di sana. Saya tidak mau korek itu, ajaran itu. Tetapi saya cuma mau diskusi ini sesuai dengan Alkitab, Pak. Oke. Sekarang Anda katakan Tuhan tadi Allah ya. Artinya Yesus, iblis mencobai Allah, mencobai Tuhan kan. Nah sekarang kalau memang dia betul-betul Tuhan atau Allah, kenapa dia tidak mampu untuk mengikuti apa yang dikehendaki iblis? Silakan jawab. Jadi begini, Pak. Tuhan itu, Yesus itu dicobai sebagai manusia. Aduh. Sama seperti, Oke, dengar dulu manusia Pak, lagi. makanya jangan potong dulu Pak. Bapak ini saya seolah-olah mau jawab sesuai Pak punya keinginan. Bagaimana mungkin Pak memahami? Sebagai manusia Kristen, ampun kan. Itu iman kami Pak. Kalau Bapak tidak percaya silakan. Kami tidak paksakan dan kami juga tidak memaksakan Pak. Itu iman kami, tolong dihargai itu Pak. Makanya Anda ralat, jangan dibilang Yesus itu Tuhan. Tidak bisa Karena saya di ayat Anda itu tuh Yesus itu tidak adalah bisa Tuhan dan saya guru, ikuti ya. prinsip Perlu Bapak Anda atau garis ajaran bawahi bahwa Yesus itu di ayat kalian itu disebut Tuhan dan guru, bukan Tuhan. Betul. Jadi harus diluruskan oleh kalian sendiri. Gitu Bapak loh. ini bolak-balik dari tadi. Iya, bukan Cuma bolak-balik. Ini Bapak menegaskan cuma bahwa jangan- kalian tuh mengatakan Yesus itu Tuhan itu dari mana unsurnya, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Itu yang jadi Ya pertanyaan. kamilah yang mengaku, yang beriman kepadanya mau bilang dia adalah Tuhan. Kami beriman kepadanya. Artinya Anda mengakui bahwa Yesus itu memang tidak pernah Ya, mengatakan kami dirinya itu Tuhan kan? Yesus itu bukan sebagai Karena manusia. Yesus sendiri bilang sembahlah Bapa, ya. Dia Sembahlah posisinya Bapa. sebagai apa? Bapak harus paham itu Yesus itu dia punya dua natur sebagai Tuhan dan sebagai Pak Notip, ya. Pak Notip. Jadi tadi kan gini Pak Notip, dari mulai peristiwa pembaptisan yang berkata bahwasannya inilah anakku yang Kasihi kepadanya aku berkenan. anakku yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan, Ya. dan juga tentang adanya iblis yang mengatakan dia adalah anak Allah. Ya. Ya. Ini adalah perkataan dari iblis dan perkataan dari yang nulis itu siapa tuh yang tentang pembaptisan tuh? Allah Ini apa? Ya. mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Enggak juga. Ini kan ada penulisnya. Karena ini bukan dituliskan oleh Yesus juga kan gitu. Ini kan ada yang menuliskan, ya. Iya, Kan gitu. itu Kalau Yohanes yang menulis. Ya, Yohanes menulis Yohanes berapa saya lupa juga. Jadi ini ada Yohanes yang bercerita, dia menyaksikan dan mendengar seperti itu kan gitu kan ya. Sementara dari Yesusnya sendiri ada nggak mengakui bahwasannya dia adalah anak Allah itu sendiri langsung. Dia adalah anaknya Allah, dia adalah Allah sendiri yang ilahi. Betul. Ada nggak? Karena kalau nggak ada, ini kan cuma persepsi dari orang yang Yohanes yang menyaksikan. Dan juga yang aneh ini sebenarnya kalau iblis membawa Yesus dan berkata itu siapa yang menyaksikan gitu kan? Itu kan nggak ada saksinya berarti. Oke. Ini juga yang cerita siapa gitu ya. Jadi kita Sudah, juga Pak. nggak jelas Sudah, Pak. pengisahannya bagaimana gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Notip Oke. bagaimana kira-kira? Jangan dipotong dulu ya, Pak ya. Walaupun nanti Pak mau bertanya, nanti saya selesai ya. Tolong ya. Jadi begini. Kisah pembaptisan itu fakta nyata loh. Disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Itu ada orang-orang Farisi, orang Israel, orang Saduki pada saat itu. Jadi ini bukan dia peristiwa nyata. Itu. Dan kesaksian oleh Yohanes ini dia melihat secara langsung. Bukan asal ngarang, karena Injil itu ditulis itu atas tuntunan Roh Kudus. Itu ayatnya ada, Pak.
bukan karangan atas ini diri Yohanes. Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus. Kemana-mana Yesus pergi, dia ada di situ. Jadi itu yang tadi itu. Jadi yang satu poin itu bukan asumsi, itu kejadian nyata. Tetapi Bapak mau percaya atau tidak apa-apa, aman. Yang penting saya sampaikan ini sesuatu yang ada di itu. Dan saya pertama Tapi, boleh saya tanggapi? Jadi yang kedua Itu masih ada sambungannya Bang Is. ada sambungan. Belok dulu Bang. Jadi Lanjut. dari situlah, karena Allah sendiri mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Dari situ kami tahu dari mana kami bacanya. Memang kami tidak melihat itu langsung, tapi kami baca dalam Injil. Karena Injil bagi kami itu kebenaran dan itu firman Tuhan. Jadi kami yakini itu. Makanya di situ apa yang tertulis itu, iblis itu dia kenal siapa itu. Makanya dia mengaku, jika engkau anak Allah, hei anak Allah. Jadi iblis pun tahu siapa itu Yesus. Dia adalah anak Allah. Dan bukan karena perkataan iblis itu mengatakan bahwa Yesus anak Allah, terus kami tidak itu, tapi Allah sendiri sudah mengatakan itu Pak. Oke, jadi Bapak bernarasi panjang ini Bapak berdasarkan data dari mana itu? Iya, saya sudah diklaim dari tadi Pak. Saya ini tidak hafal itu ayat-ayat Pak, tetapi nanti bisa dibantu oleh Pak Israel kalau dia ini, atau Pak IWG. Nanti mereka akan Jadi begini Pak Notip ya, saya garis bawahi narasi Anda tadi bahwa Yohanes itu adalah murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus, di mana Yesus berada dia ada, gitu kan? Nah sekarang ada nggak Yohanes itu menceritakan riwayat Yesus dari usia 13 tahun sampai 30 tahun kalau memang dia betul-betul selalu ada bersama Yesus? Silakan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Bapak ini jawabnya mantap, ini pertanyaan ini mantap sekali. Karena Yesus tadi itu memulai pekerjaannya itu pada umur 30 sekian tahun. Pertama itu dia memilih murid-muridnya. Jadi murid-murid itu bekerja nanti pada saat Yesus umurnya 39 tahun di situ. Setelah Yesus diangkat ke langit berarti ya? Berarti setelah Yesus diangkat ke langit berarti kan? Enggak. Setelah Yesus meninggalnya, Yesus wafatnya tahun berapa? Usia berapa Yesus? Jangan dulu melebar ke sana. Enggak. Ya, saya tanya, kita harus jawab. Anda harus jawab jujur. Yesus bangkit. Yesus bangkit diangkat ke langit itu pada usia berapa dia? Ya. Jadi pertanyaan dulu awal, saya tidak mau. Nah, ini masalahnya ini berhubungan dengan dengar dulu. Ini berhubungan dengan narasi Anda mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu pada saat Yesus memulai pekerjaannya di usia 30 tahun, kan? Sedangkan Yesus diangkat ke langit itu usia berapa? 33 tahun. Nah, Anda bilang tadi di Yohanes memulainya di umur 39 tahun. Di mana itu jadi rumusnya itu? Gimana caranya? Saya jawab tadi itu. Bapak kan tanya, kalau Yohanes dan murid-muridnya itu dekat dengan Tuhan, di mana kisah tentang Yesus dia mulai lahir sampai itu? Kok tidak tertulis? Itu kan maksud pertanyaan Bapak. Ya udah, berarti oke lah, clear ya, itu saya terima. Nah sekarang Anda tambahkan narasi bahwa Yohanes ya menjadi murid Yesus paling dekat pada usia Yesus 39 tahun. Sedangkan Yesus sendiri bangkit pindah ke langit itu usia berapa? Anda harus tegaskan dulu di sini. Tadi dijawab oleh Pak Israel. Jadi dengar dulu Pak, jangan dulu langsung melebar begitu. Nah, gimana nih? Anda cuma menjelaskan itu aja amat susah. Sekarang saya tanya, di usia berapa Yesus bangkit ke langit? Jawab.
Ya tadi sudah dijawab. 33 Apa lagi Pak? 33 tahun Bapak tahu tahun 33 tahun. Oke, 33 tahun. itu pada tahun Ya. Masehi. Pak, Ya, Pak, oke. Pak Dengar, Isan. dengar, Jangan- notif, jangan notif. adu- Dengar dulu, adu- dengar adu dulu. pintar di sini, Pak. Tidak Dengar bagus dulu, begitu, notif. Pak. Dengar Isan. dulu. Jangan Dengar adu dulu. pintar di sini, Pak. Dengar Bapak dulu, juga jangan sekali dengar jangan saya. panik. Anda nggak usah Bukan panik. Ya, Sekarang- makanya ini. Ya, coba. Nah, sekarang begini notif ya. Anda bilang Yohanes apanya? dekat sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus pada saat Yesus menjalankan memulai pekerjaannya di usia 30. Anda bilang tadi Yohanes dekat dengan Yesus itu mulai dari usia Yesus 39 tahun. Sedangkan Yesus sendiri bangkit pindah ke langit umur 33 tahun. Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu yang Bapak harus tahu. Ya, oke, sudah Pak Firman-Nya ya. itu selalu ada. Oh, ini udah Firman-Nya lari itu nih, udah lari. Iya, udah dia lari memang dari 33 tahun. konteks. Udah 33 lari tahun dari dia konteks itu. ada. Ya. Sekarang ya itu nggak ada di Bible. penegasannya Yohanes sebagai murid terdekat Yesus memulai pekerjaan itu dari usia 39 tahun. Ya kan? Saya paham itu. Sedangkan Sudah, Yesus sudah. sendiri Sudah. bangkit pindah ke langit usia 33. Berarti Yesus 39 turun lagi ke bumi, balik lagi. Jadi bolak-balik gitu maksudnya. Silakan. Berarti maksudnya sebentar, yang belum sebentar paham. Israel. Ya, Sebentar Israel biar tertib. Sebentar Israel. Saya mau nanya, Mungkin masuk Islam Pak sempurna dari mana, masuk Pak? Pak Islam Notif. sempurna dari mana? Mungkin masuk Pak Notif dari umur 29 itu tadi setelah mau mulai pekerjaannya mungkin salah ngomong tadi mungkin Pak Indra. Oke lah nggak apa-apa lah. Jadi Mungkin kalau mau diralat silakan. Kalau mau diralat lah. Oke. Jadi Pak Al Ihsan, makanya jangan potong supaya Bapak bisa paham. Nah, Gimana mau memahami Pak? Kalau umur 39 sedangkan Yesus 33 tahun dia sudah pindah ke langit. itu pertanyaan Mungkin selanjutnya, maksud- pertanyaan awal itu saya jawab dulu Pak. Bapak kan tanya, Yohanes itu bukan cuma Yohanes Pak, murid-murid Tuhan itu mereka Gak usah bicara murid lain. Kita fokus ke Yohanes dulu. supaya Bapak itu tidak bilang cuma Yohanes yang dekat Iya, dengan sekarang kan konteksnya Anda mengatakan Yohanes adalah murid terdekat di mana Yesus berada selalu ada dia. Ini saya baru Itu jelaskan konteksnya. Bapak sambung lagi begitu. Jadi murid 12 murid itu kemana Yesus ada, mereka ada di situ. Karena begitu betul. ini. Ya udah lanjut. Ya lanjut. Lanjut, jangan ketawa. Anda kebingungan, nggak bisa bernarasi apa? Bukan, saya bukan bernarasi Pak. Saya sedang menyampaikan apa yang saya imani Pak. Ya, Dan kalau penuh- urusan iman ini semua orang beriman. Kita jangan Jadi, bicara iman. pertanyaan Tinggalkan Bapak. dulu soal iman. Ya. Kita gunakan akal sehat dulu lah, pakai logika ya. Kalau kita sudah ngomong soal iman, hancur. Udah nggak ada guna lagi Izin dulu kita bang, berdiskusi. izin sedikit bang. Mungkin nggak usah pakai data deh, karena kan ini nggak ada datanya bang. Jadi Ya, kuat kalau nggak mau pakai aja. data, ya udah kita berlogika aja, gitu maksud saya. Lanjut. Terserah. Bapak. Gini Bang Indra, sebentar Dia nggak saya paham. ada sedikit narasi dari Pak Notif yang saya tangkap tadi ya, bahwasannya waktu peristiwa di Sungai Yordan itu disaksikan oleh Yohanes, oleh orang-orang Farisi gitu ya, orang-orang Israel sekitar situ ya, Yahudinya ya. Jadi sebenarnya gini, yang saya tahu kisah ini hanya tertulis dalam Bible, nggak ada tertulis dalam kitab-kitabnya orang Farisi atau orang Yahudi Israel. Itu kalau memang ada pasti akan tertulis karena ini sesuatu yang menakjubkan kan pastinya. Apakah ada pernah ditemukan Pak kisah seperti ini di literasi mereka? Oke. Pak Lopo ya, Pak Lopo. Oke, saya jawab ya. Jadi Yesus, jangan bilang Isa Pak. Kita harus batasi itu. Kita harus sebut Yesus. Anda sendiri yang bilang Isa. Nah, jangan sebut Isa ya. Udah, Kita sebut Yesus. udah asyhadu Pak, asyhadu aja, asyhadu udahlah. Asyhadu aja. Jadi Isa. Bang Paulo dilanjut ya. Aku ada traffic. Aku turun dulu sebentar ya. Lanjut Bang Paulo. Siapa bantu? Oke. Kayaknya terlalu berat itu bang, terlalu berat itu. Kalau abang bawa narasi tanpa data. Bagaimana saya mau jelaskan Bapak sendiri yang sudah begitu? Berat apanya Pak? Bagi Bapak berat. Bagi saya jangan dulu berkesimpulan begitu Pak. Bertanya sendiri kok tidak mau dijawab, bagaimana ini Ya Pak? sudah jawab singkat, padat dan terpercaya. Silakan. Tidak bisa saya ikut narasi Bapak. Penjelasan saya itu
Ya terserah saya. Anda mau percaya atau tidak itu urusan lain, Pak. Begitu. Yesus itu sudah ada sebelum Jawaban Anda suka-suka gitu ya. Kalau terserah Anda berarti jawaban Anda suka-suka gitu. Bukan, saya ada memberikan keterangan ini, Pak. Pak mau Ya, percaya kalau atau tidak, Anda ingin memberi keterangan itu harus datanya harus konkret, harus akurat. Jadi kita juga bisa percaya gitu Saya loh. sudah tes Usahakan supaya Anda itu bisa membuat kami percaya. Itu tujuannya. tidak, saya tidak bilang hal kalian harus percaya, tidak. Saya tidak memaksakan itu. Tidak begitu Ya, cara di saya. sini kan diskusi, Pak. Diskusi itu kan Iya. kita menambah ilmu, ya edukasi Betul. namanya. Tetapi tidak ada memaksa Bapak untuk harus percaya. Enggak, maaf. Saya tidak seperti Iya, tapi kalau misalnya narasi Anda itu di luar nalar akal sehat, ya, jangankan saya, Pak. ODGJ juga nggak akan bisa terima, paham? Iya, Oke, silakan. kita skip Silakan. aja barangkali Bang. Bisa Silakan. tanya-tanya sedikit Pak Notif. Silakan Bapak. Iya. Saya cuman sebelum saya mau lanjut, mudah-mudahan bahasa Indonesia Abang ini benar dan baik dan benar ya. Menurut Bapak, pengutus dengan yang utusan itu sama nggak? Pengutus Dengan diutus. utusan. Dengan mengutus dengan Oke, sudah. Pengutus dengan utusan itu sama atau tidak? Oke. Bicara dulu, ini dalam konteks apa? Sebagai Yesus? Tunggu, nggak usah. Kita nggak usah lari ke sana aja dulu. Kita kan merujuk kepada KBBI bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jelas. Oke. Jelas. Saya tahu Oke, ini jelas ya. arah apa. Ah. Saya tahu Bapak. Iya, enggak, makanya saya tanya dulu. Mudah-mudahan Pak Notif ini bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak. Oke? Oke. Menurut Anda, utusan dengan yang mengutus sama atau tidak? Ini bicara dalam konteks apa, Pak? Coba. KBBI. Tidak, itu artinya Mengutus dengan yang diutus sama atau tidak? A sama B tidak. Itu aja. Utusan misalnya apa, Pak? Utusan yang di KBBI yang arti kata dalam kamus bahasa Indonesia itu. Itu Ya, apa? maksudnya di KBBI itu utusan itu apa? Astagfirullah. Utusan itu apa? Mengutus itu apa gitu loh. Apa? Itu aja sih. Jadi, Bapak kan tadi bilang, saya paham itu maksud Bapak. Pengutus dan diutus itu beda. Sudah itu aja, minta jawaban itu Sudah itu aja. aja. Saya mau tanya. Jadi beda, betul? Betul? ya beda-beda. Ya, udah lanjut Bang Palopo. Nah, oke, lanjut. Sepakat dulu ya. Saya mau kasih jadi dua Tuhanmu di sini. Yohanes 17:3. Nah, Inilah hidup Bapak yang kekal. masuk di situ. Makanya saya bilang Tunggu dulu. konteks beda. Notif jangan Bapak konteksnya apa? dengarkan dulu. Notif, Anda dengarkan dulu. Apa itu? Ketahuan dulu. Aduh, Notif. Ayo. Jangan panik lah sayangku. Jangan panik. Saya sudah tahu Bapak punya. Iya, seperti makanya itu. jangan dipotong dulu, Bang Makanya saya Palopo. bilang Bang konteksnya Palopo, apa? dengar dulu, Bapak Bang ini Palopo belum sedang lagi selesai. menjebak Ampun saya, makanya saya deh, tanya tadi Oten, itu. Oten. Makanya Dengar begini, dulu, Bang. Saya Bang cuma Palopo mau itu lagi berdiskusi. bicara. Saya cuma mau berdiskusi kepada orang yang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu loh. Apakah perkataan saya ini Bapak paham atau Ya tidak? dengar dulu, jangan dipotong dulu. Biarkan dulu Palopo bicara. Aduh ampun aku. Biarkan Palopo dulu bicara, boy. Bisa Ya, nggak Anda mute dulu? Oke. Ya diam dulu Anda. Biarkan beri kesempatan Palopo. Ampun. Beri kesempatan. Pak Palopo. Astagfirullahaladzim. Silakan. Dengar Baik. dulu Bang Notif. Apa yang mau ditanyakan? Iya, yang saya Bang tanyakan Notif. sebelum begini, Bang. Saya cuma mau tanya dulu. Iya, saya mau tanya dulu. Tapi tiap ditanya balik ya. Ya, nggak apa-apa. Menurut KBBI, Siap, bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa arti utusan dan apa arti yang mengutus? Mengutus dengan Ya. utusan. Ya jelas beda. Ya, Beda itu. silakan. Paparkan dulu. Apa itu mengutus? Kalau- Apa yang diutus itu? Kalau pengutus itu orang yang mengutus
seseorang kepada suatu tujuan yang ingin dia capai. Ya. Kalau yang diutus itu, ya saya langsung aja di KBBI bilang Orang yang diutus oleh yang ditugasi. pengutus. Orang Oke, yang baik. melakukan Yang ditugasi. itu. Ya, Orang yang jadi melakukan- menurut Ya, orang yang memberikan tugas dan orang yang melakukan tugas. baik, oke kita sepakat di situ ya. Oke, kita kunci. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa mau Yohanes 17 ayat 3. Nah, jelas ini ayat 3. ketahui. Inilah hidup Apa di yang sini? kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, dan aku Yesus sebagai yang Engkau utus. Notif, Anda diam dulu. Anda diam dulu, Notif. Notif, Anda diam dulu. Biarkan Palopo selesai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah salah ini, nggak bisa. Ya diam dulu. Anda belum tahu pertanyaan Bang Palopo. Anda udah jawab kayak mana ini? Iya. Soalnya niat Gitu, Bang. tanpa Ya lopot udah ditanyakan dengarkan dulu kemana tujuan pertanyaannya. Dengar dulu Dia kemana melaksanakan harapan. putusan Ya udah KBBI jangan itu kamu dengan tebak dulu. ajaran Belum Yesus tentu, belum tentu apa yang kamu duga itu Bang, betul. Pertanyaannya gini, Belum tentu apa yang kamu duga itu betul karena kamu belum dengar penjelasan dari Bang Palopo. Apa bisa masuk Ya. dalam kitab Injil Yohanes Konsepnya di mana sebagaimana tadi, itu kan? belum tentu apanya. tentang utus dan mengutus. Kau masuk ke dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ mengatakan bahwa ini kata Yesus loh, ini ya, kata Yesus ini tulisan merah. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya ya, ingat itu kunci. Kemudian aku Yesus yang Engkau utus. Nah, oke, jelas. Oke. Sudah. Nah, Terus apa yang mau di saya pertanyakan. Pak Israel sabar udah saya jawab ini Pak. Oke. Baik. Saya cuma dua aja. Ini jadi dua Tuhanmu di sini. Oke. Di situ Allah Oke. itu siapa? Allah siapa? Oke. Sudah. Boleh saya Iya, jawab? saya tanya dulu, Allah itu Tuhan atau bukan? Iya, sekarang saya jawab. Saya boleh jawab Allah apa? itu Tuhan A, B bukan. Ini orang katanya bilang paham bahasa Indonesia. Kok saya Iya, sampaikan? makanya saya tanya di situ Allah Makanya boleh sekarang itu. saya jawab? Boleh Iya, sekarang saya jawab. jawab? Iya, jawab. Allah Tuhan atau bukan? Itu aja. Pada ayat itu Pak yakini kebenarannya? Pak yakin? Ayat Injil tadi itu Pak yakini kebenarannya? Astagfirullah. Yang Anda sendiri bilang Injil itu kebenaran. Katanya yang Injil tidak mau tadi terima? adalah firman Tuhan. Bapak yakini Injil itu kebenaran sehingga Bapak jadikan dasar untuk argumentasi Bapak? Ya harus begitu Nah, karena ini itu kan benar. diskusi, dasar, data. Data. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, sekarang tolong Ya, Anda jelaskan oke. aja Yohanes 17 ayat 3 itu Anda jelaskan menurut pengetahuan Anda Anda. jelaskan. Silakan. Oke. Nah, Ya. Sabar dulu, paragraf Pak. pertama, dengar dulu. Paragraf pertama, dengar dulu nyong, Dengan Pak dengar dulu tuang Isa, tuang ampung, dengar dulu ya. Di situ di paragraf pertama dikatakan bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, pertanyaan pertama, Allah itu Tuhan atau bukan? Yang berkata itu sekarang siapa? Yesus. Yesus. Yesus berkata begitu. Oke, Iya. terima kasih. Mantap. Nah, Jadi, kenapa Yesus berkata begitu? Karena Astagfirullah, panjang sekali kan yang saya tanyakan, Allah itu Tuhan atau bukan? Itu aja. Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Oke. Terus kemudian di paragraf kedua, dan mengenal aku Yesus sebagai yang Engkau utus. Nah, selanjutnya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu utusan, itu yang kami sebut sebagai anak Allah. Tuhan atau bukan? Dia berasal dari itu. Dia adalah Tuhan atau bukan? Dia pada saat itu dia bukan Tuhan. Dia anak Allah. Pada saat di ayat ini dia bukan Tuhan, tapi dia anak Allah. Nah, jadi kapan dia jadi Tuhan? Aku perjelasin lagi ya. Ayat ini dia kan utusan. Bapak bilang utusan. Utusan kan?
Bapak Kok bilang, bukan menurut Bapak Anda? bilang. Itu Bible yang Men- bilang. Yohanes 17 ayat 3 yang bilang. Bukan Makanya Bapak saya Palopo yang jelaskan, kok Bapak bilang. tertawa? Oh, Bapak tertawa. Katanya tadi bilang percaya, sekarang tertawa. Nah, sekarang saya tanya, di situ Yesus berkata, percaya aku sebagai utusan. Itu Yesus loh ya. Nah, pertanyaan saya, di situ Yesus Tuhan atau bukan? Yesus sebagai anak Allah. Astagfirullah, tidak ada anak Allah di situ. Utusan itu apa, Pak? Sebentar. Saya sebentar. cuma Oke, tak Kalau Anda astagfirullah. bilang, kalau Anda bilang Yesus itu ada Allah, apakah dalam Coba ayat itu dimutu Yesus? ini, Alisa Dengar dulu. ini. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Aku tegaskan Alisa aja ya. coba dimut dulu. Ya, dengar dulu sebentar. Kalau Yesus itu anak Allah, apakah ada di ayat itu menggambarkan bahwa Yesus itu anak Allah dalam kalimat itu? Coba Anda jelaskan. Padahal kan sudah jelas di ayat itu dikatakan gini loh, Pak. Dengar dulu. Di paragraf kedua dikatakan, dengar. Di paragraf kedua, Diutus dan diutus. Makanya konteksnya apa? Nah, Bapak tidak jelaskan konteksnya. Sekarang Bapak masuk di Yohanes. Bapak sekarang kan terjemahkan itu. Apa yang Bapak tanyakan kita jelaskan. Malah Bapak mau membenarkan bahwa itu salah. nah Ya silakan. tidak, kenapa saya kan cuma nanya di ayat itu dikatakan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, yang saya tanyakan bukan utusan atau bukan, saya tidak tanya itu, saya cuma tanyakan di situ Yesus itu Tuhan atau bukan, itu pertanyaan saya. Jangan melebar. Di ayat itu Yesus sedang berkata dia sebagai anak Allah. Yang saya tanya di situ Yesus Tuhan atau bukan, A Tuhan, B bukan, itu aja, A atau B. Tidak, Bapak tidak boleh memaksakan saya begitu. Di situ dia Kamu mengatakan dia inilah sebagai Pak, inilah teman-teman Kristen tidak mau jujur kalian ini sebenarnya. Kalian sebenarnya tahu tapi tidak jujur. Udah Bukan itu aja, tidak lanjut dah. jujur. Bapak yang tidak mau. Gini bang, aku jujur aja bang. Yesus itu Tuhan. Udah. Nah, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Ya Tuhan. Di situ. Di Kalau ayat aku itu berapa Tuhan. Tuhan? Di Ya. ayat itu berapa Tuhan? Sabar bang, aku lihat ayat deh bang. Nah, Dia mau nggak usah apa buka. Memang. Kok ikut punya pemaukan saya kan cuma tanya. Maumu. Ikut maumu. Makanya begitu. Kan Yesus di ayat itu kan Yesus sendiri mengatakan ya. Di Kan dia ayat mengaku. tersebut, Coba jangan diam panik. dulu ini Al-Isan ini. Jangan panik Betul sekali. sayang. Enggak, ini Dia biar tadi sudah jelas. saya permudah, Dia saya permudah. menyuruh untuk menyembah Allah. Saya permudah Berarti dia pengertian anak Allah. dari Yohanes 17 ayat 3 itu. Kamu Dia dengar dulu menyuruh ya. menyembah Allah. Berarti dia di situ Kamu bertindak nggak mau sebagai- dengar. Kamu cimpat terus nggak mau dengar itu namanya. Ya, ini saya sederhanakan. Hei, Tidak, Anda botol. tidak paham sekali. Saya Anda sederhanakan. tidak paham. Itu Jangan ayat panik. sini. Kamu Dia jangan tidak nyerocos dulu. memperkenalkan dirinya. Ampun, Oten. itu. Ini saya sederhanakan notif ya. Saya bacakan inilah Anda hidup tidak yang paham kekal bagaimana Anda ya. memperkenalkan. Sekarang Bicara saya mulai dari bacakan tadi. Yohanes 17 ayat 3, saya ulang, saya baca pelan-pelan ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Allah satu-satunya yang Allah yang benar, dan aku Yesus sebagai yang diutus. Kalau Anda katakan Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, jadi berapa Tuhan di sana? Sudah, Ya. Pak Al-Isan, Ya, sudah. silakan. Ya, Saya silakan. ralat ya, saya ralat, minta maaf. Di situ penyebutan Allah, bukan Allah, minta maaf. Astaga. Halo. Jangan bahas soal Allah ya. Nanti kamu kecebur. Nanti kalau kamu bahas kata-kata Allah, nanti kamu kecebur ke bebes tambah dalam nanti. Itu persepsimu, itu persepsimu. Halo. Jadi sekarang Halo, saya tes baik. dalam pertanyaan Anda ya, pertanyaan Alisan ya. Sekarang saya Kan tanya tadi yang sedang Bro, berkata itu biarpun siapa? di situ dia yang diutus, bukan berarti dia bukan Tuhan.
Di perjanjian lama aku mengutus aku. Kau jangan lari ke perjanjian lama, Wahyu. Itu punya kitabnya orang, Wahyu. Kau bukan orang Yahudi. Tetap aja kitab itu Kau menjadi bukan satu. Yahudi, Wahyu. Itu menjadi satu. Halo. Kau jangan. Aduh. Tenang, Ini tenang, jangan marah-marah. Tenang. Oke, Ini aja Tenang, nih. saya Wahyu. Billy, bisa Ini sedikit saya kasih membawa kewahyuan Maulana tingkat tinggi. Aldo untuk bicara boleh? Ya, Stop dulu. Jadi Maulana gini, Aldo boleh bicara? itu satu-satunya kau utus. Dia mengutus Halo? anaknya. Halo? Sebentar Pak Aldo, Maulana Aldo boleh bicara, boleh? Habis Nanti Pak Bapak Aldo. bisa mulai nih. Gak bisa lu ambil satu ayat doang, satu perikop doang. Iya. Karena Jadi kalau misalnya yang diutus Diam aja anaknya dulu, Pak berarti Wahyu, diam. berarti Diam, bukan Wahyu. Tuhan Markus dong. Lukas itu Halo, memperkuat. permisi. Dan di Lama-lama aku ayat-ayat baptis kalian berikutnya semua juga nih. itu memperkuat Beri siapa itu Aldo Isa. bicara dikit ya, Bang. Tahu nggak kenapa Islam sempurna? Lucu. Tahu nggak kenapa Islam sempurna? Karena Isa, karena udah diam Yesus. aja dulu, jangan lari ke situ. Ada temanmu ini yang ngomong yang kita berbahasa Indonesia ini. Kopi-kopi Tenang, kacang tenang. terus. Jangan marah-marah. Silakan, Pak. Masih ada mualaf Ya, Aldo di sini. silakan. Tenang, nanti Om Aldo jelaskan. Aman-aman. Nah, jelaskan Om Aldo, jelaskan. Mualaf Aldo mau jelaskan. Ini tentang Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang Esa Kan yang Juru selamat 17 kita. ayat ini. Tolong tenang. Allah yang Esa Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dialah kamu kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Begitu. Terima kasih saudara-saudara. Amin. Nah, oke, kembali ke Yohanes. Tuntaskan aja. Coba Kembali ke tuntaskan. Yohanes 17 ayat 3. Nah, kembali ke Yohanes 17:3. Mengenal engkau Allah satu-satunya yang kita sembah dan aku Yesus yang kamu utus. Pertanyaannya, Allah itu Tuhan atau bukan? Itu berbeda konteks. Halo? Tuhan, Bang. Tuhan. Allah itu Tuhan. Ya Allah itu Allah Tuhan. Tuhan. Baik, Allah Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Ahli kitab bicara, supaya kau tahu. Dengar ahli Yesus Tuhan atau bukan? Halo? yang berkata Tuhan, berapa Tuhan? Pak Lopo. Berapa Pak Lopo. Tuhan, Aldo? Pak Lopo. Jadi kalau Yesus Tuhan, di ayat itu berapa Tuhan? Satu bang, kan Yesus sama Bapa satu. Itulah kau tidak pintar berbahasa Indonesia. Baca di Yohanes 14-nya. Bagaimana engkau Jangan lari ke minta tunjukkan 14 Bapa dulu, itu kepada Wahyu. kami? Wahyu. Bagaimana itu kan cuma itu kan cuma transformasi yang dinyatakan ke dalam tubuh Isa itu, tubuh Yesus. Pantas jadi kawan-kawan ya. Pantasan di gereja ya. Pantasan aja ya. Jadi gini teman-teman ya. Untuk yang di bawah juga ini 200 ada 2,5 juta penonton di bawah ya. Di sini udah jelas ya. Dengar dulu, jangan dipotong ya. Jangan dipotong notif. Ini ada 250 juta penonton di bawah ini mendengar 246. ya Nggak ada mendengarkan juta. penjelasan dari notif bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu ada satu Tuhan. Jadi yang diutus itu dikemanakan, disembunyikan dia, nggak diakuinya itu berarti. Gitu. Bapak berkesimpulan Pak Al-Ihsan ini dia tidak menerima penjelasan orang, tetapi dia berkesimpulan pada ajaran orang, pada kitab orang. Nah ini Baik. persoalan. Baik, tolong Jadi dijawab sekarang aja. begini, sebentar. Jadi begini Tidak notif mau ya. begitu itu, Pak. Pantesan aja di semua gereja pendeta-pendeta tidak pernah sekalipun membahas Bapak Yohanes itu 17 sudah ayat 3. Mohon maaf, jangan Bapak bawa sudah terlalu gereja. jauh membicarakan hal itu, Pak. Nyata. Minta maaf, Pak. Jangan terlalu jauh. Jangan. Fakta dan Halo. realita. Halo. Kita di sini diskusi. Pak framing, Pak. Mohon jangan terlalu jauh pembahasan. Jauh. Tidak boleh, Pak. Kita dewasa Boleh begitu? mencari kebenaran. Ya, tapi ini
fakta dan Iya, ini makanya. fakta dan realita loh yang saya bicarakan, ini menyalahkan fakta gereja. dan Anda belum tentu realita. benar. Jangan bawa Apa nama itu gereja. menurut kamu? Bahwa gereja Kesalahan fatal. Dewan Oke, dengar dulu. asumsi itu, Pak. Kalau terus kayak gini nanti ku baptis kalian nih. Kalau saya bilang Sabar kalian dulu, tak tenang berjamaah tenang. gimana? Jadi itu Lama-lama begitu. ku baptis kalian semua nih. Iya, Tenang dibaptis dulu. saja. Dibaptis Bang. Baptis Bang, baptis Bang Bang. Al-Ikhlas, Bang Al-Ikhlas, Nah, sebentar Bang, sebentar. satu-satu. Sebentar Bang. Dengar. Teman-teman Ini. yang di bawah, teman-teman yang 200, mohon di follow dong, bisa buka data. Iya, Soalnya belum bisa di on cam ini. Atas nama Pak Lopo, Oke, jadi gini. saya bisa buka data ya. Gini, dengar. Dengar. Aku mau kasih tahu lagi satu ayat ini biar semuanya bisa merenung ya. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tobatlah sayang, biar ku baptis kalian ini. Dari tadi debat Siapa? itu ribut Nubuatan terus. mana itu? Yang dimaksud nubuatan mana dulu? Jelaskan dulu nubuatan yang mana dulu. Nubuatan Silakan. itu. Ini di kitab Wahyu, masa kamu mau ubah-ubah? Ya, di terjadi. kitab Wahyu itu disebut Tuliskan. nubuatan yang diturunkan. Dia nubuatan siapa itu? Jelaskan dulu nubuatan. Nubuatan yang telah kamu dengar dan telah kamu tahu dan kamu lihat Iya, Itu apa Yohanes isi di nubuatan Pulau itu? Patmos. dan Apa? telah terjadi. Itulah yang kata Iya, Wahyu nubuatan mana? bilang. Nubuatan yang Bang. mana yang dimaksud? Bang Ikhlas, Aku kita nubuatan kembali dulu zaman. tadi Bang. Saya belum fix tadi ini dengan Aldo, yang lain diam ya. Ya. Yang lain diam dulu. Oke. Bang Aldo, tadi itu Yohanes 17:3 bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus sebagai yang Kau utus. Bang Aldo, Iya, Ya. halo, selamat malam. ya itu Allah di situ Tuhan atau bukan? Dia adalah Tuhan. Dengar ya, Pak. Tuhan. Aku kasih tahu yang jelas. Sudah sampai di situ saja. Dengar ya, Tuhan Pak. ya. Pak Lopo ini Ah, oke. memaksa- Makanya aku mau kasih tahu menjebak. detailnya. Makanya Iya, aku kasih sudah. tahu Kan saya cuma detailnya. tanya. Kenapa Tuhan Yesus atau adalah bukan? Tuhan? Dengan Anda itu salah sesuai dengan konteks ayat itu. Anda menyebab Kok salah ini saya bertanya di situ Allah Tuhan atau Panjang, bukan? Ding. ayat Pertanyaan itu yang menjelaskan. pertanyaan yang singkat tapi jawabnya sepanjang jalan kenangan. Kayak mana ini? Menjelaskan tentang Allah. Ya, di situ konteksnya dia pakai kata theos. Theos itu artinya Dengar, Tuhan ya. Oke. Ini ya. Oke, Dengar terus ya. di situ ya. Aduh, tadi kan aku sudah kasih tahu ayat-ayatnya. Kalau kalian tidak mau dengar, aku kasih Amsal 1 ayat 7. Tuntaskan Takutlah dulu. Tuhan dalam Amsal permulaan 1 ayat pengetahuan, 3. tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anda membawa ayat-ayat Haleluya. lain, Amin. nanti aku bawa ayat-ayat Amin. yang mengerikan, kalian nggak bisa Nah, itu kan nggak jawab. benar itu Amsal 1 ayat 7. Jadi kalau mau diskusi, tuntaskan satu ayat dulu ya. Yohanes 17:3 itu clearkan dulu. Jadi Ya, jangan bawa oke. ayat lain. Oke, Kalau bawa kembali ayat lain, lagi. nanti ku bawa ayat-ayat yang lain, kalian kelenger semua, kejang-kejang semua nanti. Oke, Jangan. kembali lagi ke ayat itu. Lalu Yesus berkata, aku sebagai utusan, ya. Pertanyaannya Aldo, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Kenapa? Oke, Jadi berapa Tuhan di situ? Tuhan itu satu. Ini Tuh, yang Anda maksudkan dalam apa? Dalam konteks apa? Dalam konteks ayat yang mana? Allah tadi Tuhan atau bukan? Dalam konteks yang mana? Konteks ayat ini. Dalam konteks ayat itu, Yesus sedang mengakui Allah karena dia anak Allah. Anda harus paham itu. Makanya saya mau jelaskan tadi itu. Tapi Jadi- Anda sudah langsung berkesimpulan di ujung. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. sabar. Dia ini adalah utusan. Oh, Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Makanya saya bilang ayat itu Yesus sebagai anak Allah. Anak Allah itu Tuhan atau bukan? Anak Dia firman. Halo. Allah dengar. Halo. Dalam konteks ini, Allah dalam konteks ini, dia bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan, betul? Nah, ini Anda berkesimpulan lain. Dalam Loh. konteks ayat ini, dia sebagai anak Allah. Anak Allah itu siapa? Siapa anak Allah? Anak Allah siapa? Kamu paham tahu? tidak? Makanya saya dari awal saya bilang kamu
mau tahu tentang ayat ini. halo. Kamu paham tidak ayat ini? Anak Allah itu siapa? Paham ayat ini. Ini Maka aku Anak tahu Allah jawabannya. itu siapa? Anak Oke Allah deh, siapa? Pak. Misalkan adalah Yesus. Yesus. Nah, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Nih, Nah, jadi berapa Tuhan di situ? Tuhan satu. Nah, Allah tadi siapa tuh? Allah dengan Tuhan itu sama. Hanya Sama, Allah dengan Tuhan sama. Ya. Satu ya, Allah dengan Tuhan sama ya, satu ya. Yesus Tuhan atau bukan? Kalau Yesus itu Mau tahu, disebut Tuhan, maka dia sama dengan Allah. Yesus di situ kan berarti sebagai firman, sebagai anak Allah, saya tidak tanya sebagai perwujudan Allah di firman. bumi, sebagai Jadi- utusan, sebagai perwujudan Allah di bumi. Makanya saya tanya tadi, utusan dengan yang diutus itu sama atau Logikanya tidak? ini Pak Lopo, coba. Saya mau ikut logikamu. Nah, oke. Tanya lagi coba. Nah, Saya mau ikut Yesus logikamu. itu tadi di ayat itu, Yesus tadi di ayat 17:3 itu Nah, Yohanes. ini kita Yesus di seandainya situ nih, misalkan ya, nggak Pak usah Lopo, seandai-andai, nggak usah seandai-andai. misalkan Ini Yesus aja bukan dulu. Tuhan. Ah. Terus Yesus nggak mati di kayu salib, nggak menebus dosa. Saya mau nanya, Nggak, Islam saya nggak sempurnanya usah di ke mana? situ, nggak usah ke situ. Ini aja dulu di ayat Yohanes 17 ayat 3, di situ Yesus Saya mau Tuhan nanya, atau Islam bukan? sempurnanya di mana? Dia sebagai insani manusia. Yohanes Karena di 7, Al-Maidah ya? 46, Taurat Bukan, oh sebagai kita manusia, bukan membenarkan Tuhan. Taurat. Dia- Kata membenarkan di situ Ya, lanjut. sempurna. Kau diam dulu, Sempurnakan Taurat. diam dulu, Wahyu. Kau nggak bisa berbahasa Indonesia dong. Diam dulu, Wahyu. Dia dalam Mending sama Aldo ini. dalam Aldo ini pintar. eksistensinya di dalam kemanusiaannya itu Halo? dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kita lihat di dalam konteksnya. Bukan pada Baca firman murid, Tuhan saya itu. tidak tanya murid-muridnya Aldo. Yang saya tanya di Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus Iya, sebagai iya. apa? Aku Aldo. Tuhan